Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke teropong Wak Lebay. Awas, tangkap iblis. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul. Berulang kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Atii'u Allah, atii'ur rasul. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul berikan ambil, apa yang Rasul larang jauhi. Tanpa mereka tahu dari mana asalnya. Mereka hanya ikut-ikutan saja. Mereka tidak bertanya apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan. Qala Allah, qala Rasul. Bukan kata fulan, kata fulan, kata fulan, kata guru saya. Tanya dari mana datangnya. Karena bapak kita, kakek kita, guru kita bukan Nabi. Yang Nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rabbuna perintahkan kita untuk mengikutinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar saudaraku? Insya Allah kalian semua dalam keadaan perlindungan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang sakit sembuh, yang masih sendiri dapat jodoh, yang lagi sulit menjadi bahagia, insya Allah Allah kasih jalan untuk orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Setelah kesulitan ada kemudahan, dan Allah tidak akan memberi beban kepada seseorang di luar batas kemampuannya. Ya, kita terus mereaction manusia-manusia yang menyerang, menabur fitnah kepada ulama poros Nabi. Udah berkali-kali saya bilang, saya bukan pengikut Wahabi. Saya bukan pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya membela ulama poros Nabi, mencari ridho Allah. Saya pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Udah berkali-kali saya bilang, semua orang-orang seperti saya mengikuti Salafi ini, termasuk ulama-ulama poros Nabi, bukan pengikut Wahabi. Ingat, berkali-kali saya terangkan ini. Tapi yang keluar lagi bahasa saya nggak enak dengar nanti. Mereka-mereka ini nggak paham juga, nggak mau mengerti juga, masuk Wahabi, Wahabi, Wahabi. Udah biarlah, semoga Allah maafkan mereka. Ini ada video ini menarik. Pak Kiai terhormat, Pak Kiai terhormat. Sebenarnya Pak Kiai ini di lingkungan rumah tempat tinggal dia orang terhormat. Dia punya marwah. Tapi karena mulutnya tak bisa dibendung, marwahnya hilang. Masih juga dia bicara Wahabi, Wahabi, Wahabi. Udah nggak ada ide lagi ya. Lihat nih pengakuannya ini hebat ini, hebat. Kejujuran seorang kiai. Kejujuran seorang kiai memberitahu kepada umat Islam dimanapun berada, memberitahu bahwa dia, kok istilah bahasa saya, kurang ilmu pengetahuannya tentang Al-Quran dan hadis. Sampai-sampai dia bilang menggunakan hukum itu pakai kias. Ingat semua saudaraku, dalam Islam dasar hukum yang utama dan totalitas adalah kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kias itu belakangan. Imam Malik bin Anas, ulama poros Nabi, imam mazhab, karena dulu dia sering berkias, terakhir dia menjelang wafatnya dia taubat, tidak berkias. Masalah kias. Imam Malik bin Anas, imam mazhab, pangkalnya para imam-imam mazhab. Ini, kalau saya mau pakai mazhab, ngapain mazhab yang lain? Saya ikuti aja mazhab Imam Malik bin Anas. Dia pernah suka berkias, tapi dia bertobat dari kias. Dasar hukum Islam ini Quran, hadis, sunnah. Kalau nggak ada di Quran, nggak ada di sunnah, inilah baru disebut istihadiyah. Istihad. Tapi istihadnya nggak sembarangan orang. Sebagaimana Mu'az bin Hambal ketika diutus oleh Rasulullah ke suatu negeri menjadi hakim, sebelum Mu'az bin Jabal berangkat, Rasulullah bertanya, "Ya Mu'az, dengan apa kau putuskan hukuman jika tidak ada di Al-Quran?" Jika tidak ada di Al-Quran.
Apa jawab Mu'adz? Dengan sunnah dan hadismu, dengan hadis atau sunnahmu ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, ya Mu'adz, kalau tidak ada di hadis, di sunnah, dengan apa kau putuskan perkara itu? Apa kata Mu'adz bin Hambal? Sahabat Rasulullah ini, hidup sejaman, berdialog. Aku akan beristihad semampu-mampuku, sebisa-bisaku dengan ilmu pengetahuan yang kumiliki ya Rasulullah. Aku beristihad ya Rasulullah. Rasulullah senang mendengar itu. Rasulullah ridho. Nah, itulah awal ada istihad. Dan istihad itu sampai kiamat nggak tertutup, nggak ada batas waktu, nggak tertutup. Tapi yang beristihad orang yang berilmu sekelas sahabat Rasul, bukan orang-orang bodoh. Yang beristihad. Oke lah, baik. Kita dengarkan dulu ya, Pak Kiai terhormat. Mari kita dengarkan. Dan ini para asatid ya, terutama yang sering mengisi majelis taklim, menjadi ustadz zaman sekarang lebih berat daripada dulu. Mengapa? Tuntutan masyarakat sekarang lebih berat. Kalau dulu orang itu bertanya kepada ustadz pertanyaan ringan-ringan saja. Ustadz, ini hukumnya gimana? Ini hukumnya haram, selesai. Kalau sekarang nggak selesai, tanya lagi, ada dalilnya tak? Ya kalau ada hukum pasti ada dalil. Mana ada hukum tidak ada dalil? Dijawab ada, tanya lagi, dalilnya Al-Quran apa hadis? Padahal sebagian besar hukum fikih dalilnya kias. Quran dan hadis itu terbatas. Kita ini dituntut untuk mengeluarkan dalil Quran hadis terus. Nanti kalau dijawab Al-Quran tanya lagi, itu surah apa, ayat berapa? Padahal kita tidak hafal Quran. Kalau bermakmum kepada Imam Wahabi hukumnya sah tapi makruh, dan masih lebih baik sholat sendiri. Sholat sendiri lebih baik. Kalau ada pilihan, di sini Masjid Babus Salam, lalu di dekat-dekat sini ada Masjid Wahabi, maka ke sini. Mengapa? Kalau di sini maka hukumnya sunnah, tidak makruh. Kalau cuma numpang di masjidnya gak apa-apa, tapi kalau imamnya Wahabi sholatnya sah tapi makruh. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tufah dan kitab-kitab lain, lebih baik sholat sendiri. Mengapa lebih baik sholat sendiri? Biasanya kalau imamnya beda akidah, jamaahnya gak khusyuk, berundel hatinya. Saya ini pernah pulang dulu tahun 2000 berapa ya, tahun 2014 atau 13, saya pulang dari ceramah di Jawa Tengah naik bis sampai di Surabaya. Subuh saya sholat di terminal ada musola. Ternyata imamnya gak baca basmalah, langsung alhamdulillah. Setelah itu gak baca kunut. Akhirnya hati ini gerundel. Apa gerundel itu? Jengkel. Waduh, kok ini imamnya ini. Setelah itu ingat, makanya kata para ulama, bermakmum kepada orang beda akidah itu makruh. Mengapa? Kita jadinya sholat tidak khusyuk, padahal walaupun imamnya ahlus sunnah sudah sering gak khusyuk. Apalagi kalau imamnya wahab, sudah gak khusyuk, jengkel lagi 2 kali. Kita ini bukan kekhusyukan lah. Walaupun imamnya aswaja gak khusyuk juga, cuma walaupun gak khusyuk masih senang. Tapi kalau imamnya Wahabi sudah gak khusyuk, masih tambah jengkel. Udah dengar kan Pak Kiai terhormat bicara? Terkadang aku kasihan aku melihatnya betul. Kalau dia perdalam Al-Quran, dia hafal Al-Quran, suratnya, ayatnya, dia hafal hadis-hadis sahih, kitab Bukhari, kitab Imam At-Tirmidzi, kitab Ibnu Majah, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i. Itu lebih baik Pak Kiai lakukan daripada bicara tanpa data, tanpa fakta. Dia bilang apa? Sholat di belakang Wahabi, sholat berjamaah, imamnya Wahabi, terus kita bermakmum gitu, makruh.
Pak Kiai ini bukanlah Rasulullah. Pak Kiai ini bukanlah sahabat Rasulullah. Pak Kiai ini bukanlah tabi'in. Pak Kiai ini juga bukan tabi'ut tabi'in. Juga Pak Kiai ini bukanlah para imam mazhab. Kok berani-beraninya berkata begitu? Kenapa berani begitu Pak Kiai? Sholat bermakmum sama orang yang bermazhab atau paham Wahabi hukumnya makruh. Pak Kiai, aku yakin Pak Kiai udah berangkat haji nih. Biasa gitu haji. Apa Pak Kiai nggak pernah melihat orang sholat itu berjamaah di Madinah? Di Madinah, di Masjid Nabawi, atau di Masjidil Haram? Dua masjid mulia. Apa mereka itu ngikuti imam jadi makruh gitu? Nah, kita lihat dulu cuplikan. Ini sholat di Masjid Nabawi nih. Adegan ini sholat di Nabawi. Betapa kusuknya, betapa nyamannya, betapa nikmatnya. Mari kita dengar cuplikannya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah. Ingin rasanya aku sholat berjamaah di belakang imam itu. Imam Wahabi kata orang. Padahal mereka itu pengikut Rasulullah, pecinta Rasulullah. Sampai hari ini usia Madinah, usia Masjidil Haram 1432 tahun terpelihara, terawat dengan baik. Subhanallah ya Rabbu. Jadikanlah mereka orang-orang yang kau lindungi terus. Tapi mereka selalu difitnah, dituduh pengikut Wahabi. Tidak, mereka itu pengikut Rasulullah. Memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pernah berjuang menghidupkan dakwah tauhid bersama kakek nenek moyang mereka tadi, yaitu Raja Saud. Aduh Pak Kiai, tobatlah Pak Kiai. Lebih bagus belajar Quran, belajar hadis, nggak usah jebar fitnah. Kalau sampai Pak Kiai mati belum bertobat, Pak Kiai itu mati berkafankan fitnah. Insya Allah Pak Kiai ini bisa bertobat nanti. Nah ini satu lagi nih, nggak kalah lagi. Padahal dulu Ustadz Abdul Somad itu benar dakwahnya, benar menyampaikan risalah Islam. Waduh, kalau dibilang dia ulama pewaris Nabi, pantas. Dakwahnya tulen, dakwahnya jelas, Quran Sunnah. Kalau nggak ada di Quran di Sunnah, no. Abdul Somad. Waduh, ini video dulu aku dapat. Ini video yang dulu ini, belum populer seperti sekarang ini videonya, belum. Ayo kita lihat dulu ya. Apa sih komentar dia tentang hukum tahlilan kematian? Kita dengar dulu. Punya pertanyaan. Bagaimana menurut Ustadz peringatan 7 hari, sampai 10 hari, 100 hari orang meninggal? Adakah dalam Quran dari surat Al-Fatihah sampai ke An-Nas, hai orang beriman, kalau Abdul Somad mati nanti buat 7 hari? Aduh, indah aduh. Adakah hadis Nabi dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibn Majah, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Ambal,
Adakah dalam hadis Nabi, hai orang beriman, kalau kalian mati nanti, kalau Abdul Somad mati, buatkan duri 7 hari? Aduh, indah aduh. Nabi, Quran, indah aduh. Hadis Nabi, indah. Nabi, indah aduh. Sahabat Nabi, indah aduh. Bukan Quran, bukan hadis, bukan khabar dari sahabat, populer. Yang jadi masalah, sebagian umat memberatkan. Sudahlah miskin, susah, melarat, mengutang bubur kacang hijau. Gara-gara masyarakat mewajibkan, dibuatlah 7 hari, kalau tidak dibuat kurus karyang mereka ustaz di kubu. Akhirnya umat menjadi sulit. Yang sunnah dianjurkan adalah kalau ada orang meninggal, bukan awak datang makan ke rumahnya, awak datang membawakan makanan. Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Ada sahabat Nabi namanya Ja'far, meninggal dunia. Ja'far meninggal, keluar gitu ada. Maka kata Nabi, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, fa innahu yusghiluhum, karena kematian Ja'far sudah menyibukkan keluarga. Maka awak nan datang membawakan makanan. Jadi kalau ada orang meninggal, awak nan datang membawakan makanan, bawakan sate, bawakan ayam penyet, bawakan ayam hidui. Hebat kan? Hebat. Wah, kok dia istiqomah dalam kebenaran Quran dan Sunnah, aku angkat topi sama dia. Aku berada dalam barisan Abdul Somad. Hebat, berani tegas menyampaikan risalah Islam berdasarkan kitabullah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu dulu, waktu dia belum populer, belum terkenal seperti selebritis. Ternyata iblis celaka laknatullah, terus bekerja tiap detik. Bagaimana Ustadz Abdul Somad tergelincir, berhasil ditaklukkan iblis. Memang iblis gak sia-sia dalam usaha perjuangannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Habib Rizik siap mematahkan argumentasi Somad. Bukan saja Habib Rizik, ulama poros Nabi lainnya, Abdul Qadir Jawas, Firanda, Ustadz Basalamah, dipatahkan argumentasi Somad. Ayo kita saksikan. Ustaz, Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Soalan pertama, siapakah itu Wahabi? Apakah sebenarnya yang diperjuangkan? Dipersilakan Fadil Ustaz. Wahabi bisa tengok kitab yang ditulis oleh Mufti Syafi'iyah, namanya Syekh Muhammad Zaini Dahlan. Syekh Muhammad Zaini Dahlan faqih, ahli fiqih, dan dia juga seorang ahli hadis. Makanya semua sanad-sanad, hampir semua sanad-sanad Sahih Bukhari, saya menulis risalah doktorah Syekh Muhammad Hasim Asy'ari wa juhuduhu fi khidmati sunnah fi Indonesia. Maka di atas itu dia mengambil Sahih Bukhari ini dari Syekh Mahfud At-Tirmidzi. Kemudian dari guru-gurunya salah satu nama dalam sanadnya itu adalah Syekh Muhammad Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i di Hijaz. Hijaz itu maksudnya Makkah Madinah dulu. Maka dia ada menulis nama kitabnya Fitnatul Wahhabiyah. Apa yang dimaksud dengan Wahhabiyah? Mengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa yang diperjuangkan? Memerangi takhayul, bid'ah, khurafat. Maka selalu mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Oleh sebab itu, tapi yang tidak digemari adalah hanya berpegang kepada satu qaul saja, berpegang kepada satu pendapat, padahal ulama dalam masalah ini banyak pendapat, tasyaddud. Maka membaca bantahan-bantahan ulama tentang ini, diantaranya adalah yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah, judul kitabnya Khawarijul Asr. Cari PDF Khawarijul Asr, itu yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah, juga berjudul Al-Bayan lima yushghilul adhan, menjelaskan tentang masalah-masalah yang menyibukkan pikiran, tentang masalah talafuz bin niat usolli, tentang masalah tahlil arwah, tentang masalah mengirim bacaan pada orang yang sudah mati meninggal dunia, tentang masalah membayar zakat fitrah dengan beras atau dengan uang, tentang masalah sebenarnya masalah khilafiyah yang lama-lama saja. Maka para ulama-ulama pun memberikan bantahan-bantahan.
Bahkan saudara kandungnya sendiri pun memberikan bantahan. Namanya Sulaiman bin Abdul Wahab, menulis kitab bantahan untuk saudara kandungnya. Nah, inilah yang terkait dengan seperti yang saya ketahui. Elok kitab ini dibaca, cari dalam bentuk PDF. Fitnatul Wahabiyah Syekh Muhammad Zaini Dahlan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau tulis di sini dengan penuh adab, sopan, santun, dan beliau ingin menyampaikan kepada ulama-ulama Wahabi yang ada di Saudi yang selalu mengecam beliau. Bahkan ada ulama di Saudi yang mengeluarkan fatwa bahwa Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu sudah sesat, murtad, dan harus dihukum mati. Sudah. Itu fatwa. Nah, tapi apa jawab beliau? Apa beliau marah? Melakukan perlawanan? Tidak. Dengan hikmah, mari kita lihat apa beliau katakan dalam kitab Mafahim Yajib An-Tusahah halaman 202. Sudah. Beliau katakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mawqifun 'azimun wa ra'yun hakimun fi hadzal bab. Jadi kata beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu punya posisi yang begitu bagus, pandangan yang begitu arif dan bijak dalam persoalan ini. Wa khususnya binisbati li ba'dil alfadil mustahirah 'alal alsinah. Khususnya berkaitan dengan sejumlah ungkapan-ungkapan yang sering diucapkan oleh umat Islam. Beliau lagi cerita, umat Islam kan di mana-mana suka baca burda, suka baca maulid, suka baca qasidah, termasuk ya Rabbi bil Mustafa dan lain sebagainya, atau ya akramal khalqi liman adutu bihi. Nah, apa beliau katakan, saudara? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di sini Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan, wa huwa imamut tauhid wa rasul muwahhidin. Inilah sang imam tauhid, maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa rasul muwahhidin, dan pimpinan kelompok yang begitu membela tauhid. Yaqulu kalimatahu sadida bi hikmatihi rasyidah, mengucapkan kalimat-kalimatnya, saudara, yang lurus, yang benar, yang bagus, yang penuh dengan hikmah. Allati bisababiha antasharat da'watuhu bainal anam, yang dengan kelembutannya itu akhirnya dia punya dakwah menyebar. Cuman sayang, sejuta sayang, kemudian pada hari belakangan orang banyak mencatut namanya untuk pandangan-pandangan yang justru bertentangan dengan pandangan ulama salaf, saudara. Mari kita bacakan. Di sini dikatakan, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, saudara, apa kata beliau rahimahullah? Idza tabayyana hada, kalau ini sudah menjadi jelas, fal masailul lati syanna biha minha ma huwa min al-buhtan al-dhahir. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sedang memberi berita lewat tulisan kepada para muridnya bahwa di sana ada masalah-masalah yang dibuat-buat menjadi fitnah untuk dirinya. Apa fitnahnya? Beliau katakan, wahya qauluhu, di antaranya adalah yang diungkapkan oleh orang tersebut, orang yang memfitnah dia, saudara. Inni mubtilun kutubal madahib, aku ini difitnah telah membatalkan kitab-kitab para imam madhab. Dan aku juga difitnah, inni aqul innan nasa min sittumi asana laisu ala syai'. Aku juga difitnah bahwa aku mengatakan bahwa umat Islam sejak 600 tahun yang lalu, yaitu mereka semuanya sesat. Padahal saya tidak pernah mengatakan begitu. Kemudian apa? Ini ada ijtihad. Saya difitnah, katanya saya mengajak orang untuk ijtihad keluar dari madhab. Saya tidak pernah mengajak seperti itu. Kemudian dikatakan lagi, ini kharij anit taklid. Ada fitnah saya, katanya saya tidak taklid lagi. Enggak betul. Jadi kalau beliau katakan enggak betul, berarti beliau masih taklid. Kemudian ada lagi yang fitnah saya, kata dia, ini aqul inna ikhtilafal ulama naqamah, bahwa perbedaan pendapat di antara ulama adalah ada siksa. Saya nggak pernah mengatakan begitu. Wa qauluhu, dan saya difitnah lagi oleh ucapan dia, inni ukaffir man tawassala bis-shalihin. Saya ini dituduh, katanya saya mengkafirkan orang-orang yang tawassul dengan orang soleh. Saya nggak pernah mengkafirkan orang yang tawassul.
kamar saya dituduh ini ukafirul busiri. Kemudian dikatakan lagi saya difitnah ini akul lau aqdaru ala hadam hujratir rasulullah hadam Tuhan. Andai kata aku ini mampu untuk menghancurkan rumahnya Nabi, niscaya aku hancurkan rumah Nabi. Saya nggak pernah mengatakan begitu, kata saya Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian saya difitnah, katanya saya mengatakan lau aqdaru ala Ka'bah la aqadtu mizabaha wa ja'altu laha mizaban min khasyab. Andai kata aku ini punya kemampuan, niscaya aku akan ambil mizabnya Ka'bah. Mizab Ka'bah itu terbuat dari emas. Saya dituduh, katanya saya mau copot itu, saya mau ganti dengan kayu. Enggak betul, saya tidak pernah mengatakan begitu. Kemudian dikatakan lagi, ini unkiru ziarah kubur Nabi. Saya difitnah, katanya saya ini mengingkari ziarah kubur Nabi. Saya nggak pernah mengingkari ziarah kubur Nabi. Kemudian, ini unkiru ziarah kubur walidain wa khairihima. Dan saya difitnah, katanya saya ini mengajak orang, melarang orang ziarah ke kubur kedua orang tuanya. Itu semua fitnah. Nggak sampai di situ. Bahkan dia katakan, saya difitnah. Wa inni ukafiru man yahdud bi ghairillah. Dan saya difitnah. Katanya saya mengkafirkan orang yang bersumpah dengan selain Allah. Karena ada ulama yang bersumpahnya wallah wa nabi. Demi Allah, demi Nabi. Nah, ada kelompok-kelompok mengatakan itu kafir. Nah, begitu ditanya siapa yang bilang kafir? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Enggak betul. Ini ungkapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, saudara. Beliau mengatakan saya enggak pernah mengkafirkan orang yang bersumpah dengan seperti yang tadi dengan Nabi, wah Nabi tidak. Nah, kemudian enggak sampai di situ saja, saudara. Di sini dikatakan lagi oleh beliau fahadhihi itnata asyara masalah. Inilah 12 masalah yang aku difitnah. Jawabi fiha, jawabku untuk semua fitnah itu hanya satu, yaitu firman Allah yang berbunyi subhanaka hada buhtanun adzim. Nah, jadi saudara, ini bisa kita dapatkan dalam Al-Risalah Al-Hadiyah Asyar, yaitu risalah yang ke-11 min Rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi silakan Anda cari Rasail Syekh Ibnu Muhammad bin Abdul Wahab yang jilid ke-11. Nah, kemudian saudara, di jilid ke-11 ada di bagian kelima halaman 61. Kitab ini, buku ini disebarluaskan oleh Jami'ah Muhammad Ibn Sumud Al-Islamiyah, oleh Jami'atul Imam Muhammad Ibn Sumud yang ada di Riyadh, saudara. Artinya Universitas Imam Muhammad Ibn Sumud yang mencetak itu buku, yang menyebarluaskan itu buku, pernyataan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau beliau tidak pernah mengkafirkan orang yang ziarah kubur, beliau tidak pernah mengkafirkan orang yang tawasul, beliau tidak pernah mengkafirkan Imam Busiri, beliau tidak pernah mengkafirkan umat Islam hanya karena khilafiyah perbedaan pendapat, saudara. Jadi kalau ada mereka yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, terus seenaknya mengkafir-kafirkan umat Islam yang lainnya, mereka ikut siapa? Kalau mereka membawa-bawa nama-nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kalau ternyata itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala sendiri mengatakan hada buhtanun azim, ini fitnah yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Siapa Wahabi? Ada berapa Wahabi di kolong langit dunia ini? Mari kita dengarkan. Jadi kan yang pertama kali membuat seperti ini siapa? Pertama kali orang Syiah. Yang pertama kali orang kafir. Kemudian tuduh lagi yang lain. Ya tentang mereka menuduh Wahabi. Kalau ditanya Wahabi siapa itu Wahabi? Muhammad bin Al-Wahab. Kamu tahu Muhammad bin Al-Wahab dakwanya dakwah tauhid, mengajak orang kepada kemurnian Islam, mengajak kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf, membersihkan umat supaya mereka memurnikan tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Beliau ini seorang mujaddid, reformer abad ke-12. Dan juga kalau disebutkan pada Wahabi kepada dia, nggak cocok. Karena Wahabi itu bapaknya Muhammad bin Abdul Wahab. Muslim Muhammadi, bukan Wahabi. Cuma karena dulu ada firqah yang sesat. Dulu, pada abad kedua Hijriah, ada firqah yang sesat yang bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum.
Dari mana? Dari Persia. Dari Persia. Dia tinggal di mana? Di Maroko. Di Maroko dan daerahnya semuanya, Aljazair dan lainnya, dia berkuasa. Warisan dari bapaknya. Dia mempunyai aliran sesat, Khawarij, Ibadiyah, membunuh kaum muslimin. Dan dia menalkan dari kaum muslimin, mengkafirkan orang-orang Islam yang berbuat dosa besar. Ini namanya Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Ini sesat. Dan udah nggak ada lagi ajarannya. Sering para ulama menyebut tentang kesesatannya dia. Nah, dia ketika abad ke-12 datang Syekh Muhammad mendawakan dakwah tauhid. Nah, difitnah. Oh, ini sama, mau disematkan apa ini? Muhammad bin Abdul Wahab ini mendawakan dakwah tauhid, menghancurkan kubur-kubur yang tinggi yang dibangun, melarang orang berbuat syirik, melarang orang berbuat bidah. Ini apa? Musuh nih. Sehingga para penjajah, orang-orang kafir dari Inggris, Perancis dan yang para penjajah itu, apa yang pas disematkan? Wahabi. Dan gampang. Supaya orang lari dari dakwah ini. Jadi yang pertama kali setan membisikkan kepada orang-orang kafir. Orang kafir membisikkan lagi kepada siapa? Kepada tokoh-tokoh ahlul bidah ini yang menyesatkan. Apa? Pokoknya yang gampang, kalau ada orang yang mengajak orang kepada tauhid, melarang orang berbuat syirik, oh Wahabi. Mengajak orang kepada sunnah, melarang bidah, oh ini Wahabi. Ini tuduhan. Dan gak boleh seperti ini dalam Islam. Ini menyakiti hati kaum mukminin. Apalagi menuduh Syekh Muhammad Wahab, seorang mujaddid, orang soleh. Orang soleh. Antum bisa lihat dia orang baik, dipuji oleh para ulama seluruh dunia. Dan juga bagaimana dia dari buku-bukunya antum bisa tahu bagaimana kehidupannya dia, bagaimana ilmunya, bagaimana dakwahnya. Jadi ini menyakiti yang seperti ini. Mestinya orang Islam nggak seperti itu. Kita lihat mereka nggak mampu untuk diskusi, nggak mampu untuk adu hujjah. Yang ada apa? Celaan. Sama seperti orang-orang kafir dulu. Orang kafir ketika Nabi mendawakan dakwah tauhid nggak mampu untuk mengatakan jangan hati-hati kepada Nabi. Apa yang gampang? Orang gila, penyair, tukang sihir, supaya apa? Supaya orang jauh dari dakwahnya Nabi SAW. Sekarang yang gampang apa? Wahabi. Kalau ditanya Wahabi apa nggak paham dia, suruh jelaskan. Kayaknya apa sih Wahabi nggak tahu. Jadi ini tuduhan, dan tuduhan ini berat di dunia, berat di akhirat juga. Makanya di sini akan dituntut oleh Allah, dan ini kebohongan. Dia akan memikul apa? Kebohongan dan dosa yang nyata. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjaga ulama-ulama pewaris Nabi. Allah tak biarkan orang menuduh, orang memfitnah. Muncullah mujadid ahli ilmu mematahkan tuduhan-tuduhan miring negatif terhadap ulama pewaris Nabi. Muhammad bin Abdul Wahab. Alhamdulillah, kita terus aktif, ikuti semua perkembangan. Kita bicara berdasarkan data, fakta. Wahai pecinta Rasulullah, wahai pengikut Rasulullah, kita berada di jalan yang lurus. Kita jangan diam berpangku tangan. Kita harus peduli apabila sunnah Nabi dilecehkan, apabila ulama pewaris Nabi dinistakan. Setidak-tidaknya kita bersikap dan berkata, insya Allah kita sehat walafiat. Insya Allah Allah pelindung kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.